Saya yakin dan percaya obrolan soal timnas Indonesia tidak akan pernah ada akhirnya, tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi beberapa hari lagi kita akan melihat Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi dan kemudian menjamu Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI juga sudah mengumumkan 26 pemain yang bakalan dibawa ke Arab Saudi. Bahkan tanggal 29 kemarin, para pemain sudah berkumpul dan tanggal 30 kemarin, mereka juga sudah melakukan latihan yang pertama. Kabarnya sebelum berangkat ke Arab Saudi, timnas bakalan melakukan 2 kali latihan. Baru kemudian pada tanggal 2 atau 3 September nanti, latihan akan dilakukan di Arab Saudi bersama pemain-pemain lain yang langsung nyusul dari klubnya masing-masing di luar negeri. Tetapi teman-teman, mungkin kalian sudah tahu informasi ini. Beberapa hari yang lalu mencuat kabar yang membahagiakan bahwa PSSI berencana menambah pemain naturalisasi lagi untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat, semakin tangguh. Ini kabar yang bahagia, membahagiakan. Informasi ini muncul di media mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, tapi saya ingin membahasnya lagi dari perspektif saya. Kalian bisa skip video ini jika kalian merasa video ini tidak banyak membantu wawasan atau informasi kalian. Tapi pastikan kalian like video ini dan tonton sampai selesai jika menurut kalian informasi seperti ini itu harus terus diproduksi sebanyak-banyaknya untuk membuat afirmasi positif agar timnas Indonesia menjadi semakin kuat dan semakin tangguh. Terutama ya di tengah perjalanannya melawan tim-tim kuat Asia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ini sangat penting sebagai bentuk dukungan. Oke, jadi memang benar bahwa PSSI akan menambah pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, utamanya di putaran ketiga nanti. Hal tersebut dipastikan sendiri oleh anggota Exco PSSI, yaitu Bapak Arya Sinulinga, yang mengatakan jika timnas Indonesia, akan memiliki pemain keturunan baru. Meski belum diketahui secara pasti siapa-siapa saja calon pemain naturalisasi tersebut, namun sejauh ini sudah ada bocoran, sudah ada beberapa sosok atau nama yang erat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan salah satu di antaranya itu sudah resmi menjadi WNI dan dipastikan bakalan tampil bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, yang pertama tentu yang saya bicarakan ini adalah Martin Paes. Ini saya harus masukkan ke dalam daftar pemain baru yang dimaksud oleh PSSI. Karena sejauh ini Martin Paes ini belum tampil bersama timnas Indonesia. Meskipun dia sudah menjadi WNI itu beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu. Sudah cukup lama. Martin Paes ini dinyatakan kemudian bisa bermain untuk Indonesia baru pada tanggal 18 Agustus kemarin. Dan saat ini posisi pemain tersebut, Martin Paes, sudah didaftarkan oleh PSSI ke AFC agar bisa bermain ketika timnas Indonesia menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Kenapa Martin Paes harus menunggu sampai jadwal pertandingan atau match kedua, yaitu ketika timnas melawan Australia? Jawabannya juga sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu karena pemain ini, si Martin Paes, itu telah didaftarkan ke AFC oleh PSSI, sementara pendaftaran sudah ditutup saat itu. Kehadiran Martin Paes bisa membuat jantung pertahanan timnas Indonesia itu bakal semakin kokoh, semakin kuat, terutama di sektor penjaga gawang. Dia bakal bersaing dengan Hernando Ari, kemudian Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Pemain keturunan yang kedua yang santer dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI adalah Kevin Dix. Teman-teman juga sudah pasti tahu, harga pasarnya 70 miliar. Berbeda dengan nama pertama, pemain ini, Kevin Dix, belum resmi menjadi WNI. Namun,
katanya gitu ya, berpotensi besar untuk dinaturalisasi. Namun Kevin Dix sendiri sempat jadi sorotan pada tahun 2023 lalu, lantaran dirinya masuk dalam daftar PSSI untuk dinaturalisasi. Akan tetapi Kevin Dix batal membela timnas Indonesia, tidak jadi WNI, belum gitu ya, lantaran dirinya belum bersedia untuk melepas paspor Belandanya. Terus kenapa hari ini saya bahas lagi Kevin Dix gitu? Ya, yaitu karena ada tanda-tanda bahwa Kevin Dix ini bakalan mau dinaturalisasi menjadi pemain keturunan baru di tubuh atau di dalam skuad timnas Indonesia. Tanda-tanda itu muncul setelah bintang FC Copenhagen ini yang berlaga di kasta teratas Liga Denmark itu kedapatan memfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Seperti nama-nama sebelumnya, para pemain yang memfollow akun Instagram Pak Erick Thohir itu berpeluang besar untuk dinaturalisasi. Itu pemain yang kedua. Pemain yang ketiga yang kemungkinan akan menjadi pemain naturalisasi berikutnya dari timnas Indonesia adalah Miss Hilgers. Pemain ini bisa saja termasuk ke dalam pemain yang bakalan datang ke Indonesia pada bulan September mendatang. Ya, untuk kepentingan naturalisasi. Harga pasarnya 121,67 miliar. Sama seperti Kevin Dix, pemain ini juga terpantau sudah memfollow akun Instagram Pak Erick Thohir. Sosok Miss Hilgers sejatinya juga sempat masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi beberapa tahun yang lalu. Namun sang pemain saat itu gitu masih ingin fokus dengan karirnya di Belanda. Kini setelah karirnya bersama FC Twente makin mantap, nama Miss Hilgers ini kembali muncul dan diprediksi bisa bakal menjadi naturalisasi atau amunisi timnas Indonesia yang baru. Yang berikutnya, kalau ada pertanyaan siapa kira-kira yang dimaksud Pak Arya Sinulinga bahwa pada bulan September nanti bakalan ada pemain keturunan yang datang ke Indonesia untuk dinaturalisasi, maka pemain tersebut bisa saja adalah Ole Romeni. Striker FC Utrecht berusia 24 tahun ini juga terlihat sudah memfollow akun Instagram Pak Erick Thohir. Sehingga hal tersebut membuat namanya semakin santer dikabarkan bakal menjadi calon pemain naturalisasi Indonesia berikutnya. Ini sangat membahagiakan tentu saja. Jika ternyata Ole Romeni bisa bergabung teman-teman, maka bisa kita lihat bagaimana jadinya nanti lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni itu terhitung sebagai pemain yang memiliki kualitas grade A. Pemain-pemain tadi juga sama grade A. Apalagi timnas kita memang sedang membutuhkan pemain baru untuk mempertajam lini serang, lini depan. Setelah pada pertandingan melawan Filipina pada ronde kedua, para pemain depan kita itu mendapatkan rating kurang bagus dari pelatih Sintayong. Itu wajar karena dari sekian banyak peluang, tidak satu pun yang berhasil dikonversi menjadi gol. Ya, terutama oleh para pemain yang ada di baris depan. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan teman-teman. Itulah kenapa kemudian kalau Ole Romeni beneran datang ke Indonesia untuk kepentingan naturalisasi bulan depan, ya ini akan menjadi kabar yang ya, sangat membahagiakan sekali lagi gitu. Karena betapa gilanya nanti barisan depan timnas Indonesia. Kedatangan Martin Paes saja kita bahagianya minta ampun, apalagi kedatangan Ole Romeni yang memang menjadi incaran PSSI sejak lama gitu. Ini bukan obsesi, tapi karena memang timnas Indonesia sedang membutuhkan striker sekelas dia gitu. Striker yang produktif, yang pintar mengkonversi peluang sekecil apapun untuk menjadi gol di depan gawang lawan. Ini ya, sekali lagi akan menjadi kabar yang membahagiakan. Kemudian pemain lain yang mungkin dimaksud oleh Arya Sinulinga bisa saja adalah Jairo Ridewak.
Ini adalah mantan penggawa Crystal Palace yang juga santer dikabarkan, diisukan bakal menjadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia setelah dirinya memasang bendera merah putih di akun Instagram pribadinya. Harga pasar pemain ini sebesar 52,14 miliar. Isu naturalisasi Jairo itu sebenarnya telah berhembus sejak bulan Juni lalu setelah pengamat Bung Ropan menyebut pemain tersebut akan tiba di tanah air untuk mengurus berkas-berkas dalam proses naturalisasi atau menjadi WNI. Kita juga sudah sangat berharap saat itu Jairo beneran datang ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkas itu ya, menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi dirinya. Tapi sampai saat ini sayangnya gitu ya, belum ada kejelasan kepastian seperti apa sebenarnya isu yang pernah berkembang itu. Jadi ya sekedar isu, rumor aja. Dan kemudian hari ini nama Jairo kembali dikait-kaitkan, santer diisukan untuk dinaturalisasi setelah Arya Sinulinga bilang kalau ada pemain yang bakal datang di bulan September untuk kebutuhan naturalisasi timnas Indonesia. Sebenarnya ya masih belum jelas siapa pemain yang bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya dari timnas Indonesia. Apakah itu Jairo, kemudian Kevin Dix, atau Mes Helgers. Jika isu pemain yang bakal dinaturalisasi ada kaitannya dengan memfollow akun Instagram, ya, akun Instagram Pak Erick Thohir, maka ya bisa saja gitu ya. Ketiga-tiganya bakal dinaturalisasi. Kalau ketiganya dinaturalisasi pada waktu yang bersamaan dan bisa bermain di waktu yang bersamaan untuk timnas Indonesia, ini bakalan menjadi kekuatan yang sangat amat mengerikan. Tambahan 3 pemain naturalisasi dengan kapasitas grade A bukan hanya menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia, tapi semakin menambah keyakinan dan kepercayaan kita bahwa timnas Indonesia bakalan lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai video ini saya buat, gitu ya, menurut saya kekuatan timnas Indonesia masih belum merata, teman-teman. Teman-teman bisa menyangkal, bisa mendebat ini, dalam arti bahwa antara pemain yang duduk di bangku cadangan dengan pemain yang jadi starter, itu masih belum sepadan kehebatannya atau kualitasnya. Memang skuad timnas hari ini bisa disebut sebagai skuad yang mewah, karena separuh dari skuad yang ada saat ini yang bakal dibawa ke Arab Saudi itu adalah pemain-pemain yang berkarir di luar negeri dan merupakan pemain hasil naturalisasi. Untuk para pemain naturalisasi, kekuatannya menurut saya cukup merata dari lini ke lini, dengan kualitas yang menurut saya jauh di atas rata-rata kualitas pemain yang berkarir di dalam negeri. Ya, ini masih debatable. Misalnya masih banyak orang yang meragukan kemampuan Muhammad Ferrari di lini belakang, Egy Maulana Fikri di sektor lini tengah, dan kemudian Hoki Caraka di sektor penyerangan. Ya, masih ragu lah. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan timnas Indonesia masih belum 90% untuk lolos ke Piala Dunia. Kecuali pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, mulai Hoki Caraka, Egy, dan kemudian Ferrari, itu tampil dengan kualitas yang berbeda, atau timnas ketambahan pemain-pemain baru yang saya jelaskan tadi, mulai Kevin Dix, kemudian oleh Romeni, kemudian Mes Helgers. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini mengenai rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi, untuk menambal kekuatan ya, untuk bukan menambal ya, untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran yang ketiga untuk memastikan ya, walaupun tidak ada target lolos ke Piala Dunia 2026 dari PSSI, paling tidak menurut saya tidak ada orang yang menyangkal, begitupun menurut saya PSSI ya, bahwa tetap mereka pengen tim ini, skuad timnas Indonesia melaju lah ya, mampu berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia putaran yang ketiga, dan kalau bisa dengan tambahan-tambahan pemain yang masih akan diproses ke depan ini, Indonesia bisa tembus ke
Piala Dunia 2026. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah informasi dari perspektif yang lain soal perkembangan timnas Indonesia, terutama para pemain naturalisasi yang rencananya ya akan dilakukan oleh PSSI di bulan depan. Bagi kalian yang menonton video ini sampai selesai, sampai detik ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga bagi kalian yang sudah subscribe dan memberikan kritik, komen, dan saran serta masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.